Dari pro kontra, saya pikir bangsa ini kehilangan dua orang baik. Saya kenal betul Pak Bambang Susantono. Saya tahu karakter beliau, dia sangat profesional dan memegang penuh integritas. Itu yang saya kenal. Saya lama satu tim sama dia. Wakilnya saya nggak kenal, tapi dia seorang profesional. Saya ingin menyatakan pada saat diangkat pun saya sudah bertanya dalam hati saya, mudah-mudahan Mas Bambang bisa bekerja dengan baik di tengah-tengah saya anggap perencanaan IKN itu tidak mengikuti kaidah-kaidah perencanaan yang baik. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengkonfirmasi kebenaran bahwa Bambang Susantono mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN Nusantara. Diketahui, Bambang dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN pada Maret 2022. Kini, Presiden juga telah menerbitkan kepres tentang pemberhentian Bambang. Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan, sebab ia sudah memiliki banyak jabatan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam dialog di iNews TV, Muhammad Said Didu mengatakan bahwa Bambang Susantono adalah orang yang sangat profesional. Tidak mungkin Bambang Susantono mundur saat pemerintah sedang mengejut pembangunan IKN. Ia menduga tidak ada profesionalisme dalam pembangunan IKN. Karena lebih banyak disebabkan oleh selera-selera pribadi daripada presiden, bahkan tidak melalui mekanisme-mekanisme. Saya pikir sudah terbuka di publik semua mekanisme-mekanisme perencanaan pemerintahan yang baik, sehingga siapapun yang disuruh memimpin di sana itu pasti akan kesulitan menghadapi intervensi sangat banyak. Kita masih ingat bagaimana seorang Menko langsung mengkritik tentang rumah menteri, bagaimana presiden mengkritik langsung minta mengubah istana wakil presiden. Jadi kalau seorang profesional seperti Pak Bambang, saya yakin tidak akan kuat seperti itu. Yang pertama. Selain itu, Pratikno juga membantah mundurnya Bambang Susantono tidak terkait dengan rencana pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara Kalimantan yang tentu akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Pratikno mempersilahkan langsung awak media untuk bertanya kepada Bambang Susantono terkait alasannya mundur sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Menurut Said Didu, bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan, bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan, atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Yang kedua, kita lihat Pak Bambang ini kepala otorita, tapi kita tahu persis bahwa sama kewenangannya sama sekali hampir tidak ada, bahkan pernah tidak bisa membayar gaji. Dan semua proyek carang itu bukan dikerjakan oleh otorita, tapi Kementerian PU. Jadi saya pikir beliau juga berpikir bahwa ini adalah dia punya tanggung jawab, tapi kewenangan hampir tidak ada. Bang Abalin tanggapan. Kalau abang berkenan dan tidak mengganggu independensi Bang Said, saya bisa juga mengurus. Abang sama-sama besok kita lihat IKN supaya kerangka berpikir Abangda itu tetap positif thinking terhadap semua agenda-agenda pemerintah dan agenda-agenda negara dalam membangun ibu kota negara ini, Bang. Abang tahu besok itu apa? Besok itu peletakan pembangunan untuk institusi sekolah yang dibangun, Al-Azhar dan seluruh yang menjadi bagian daripada rencana besar abangku. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Kita membahas tentang pengunduran Bambang Susantono. Ya, jangan masuk ke yang lain-lain. Biasakan itu saudaraku Ali Mukhtar Ngabalin doktor. Oke? Biasakan. Ini Pak Bambang Susantono mundur. Apa penyebabnya dia mundur? Itu yang kita bahas. 80% itu adalah tahap pertama setelah terjadi revisi.
Bambang Susantono sudah menyatakan pada hasil rencana awal itu rencana pembangunan itu anggarannya 490 triliun. Bambang Susantono masuk menyatakan ini tidak cukup, itu harus sampai 1000 triliun. Bambang Susantono pada saat masuk dia menyatakan ini proyek jangka panjang lebih dari 30 tahun, nggak mungkin waktu secepatnya. Jadi kita membahas tentang itu. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Jangan tentang peresmian, tentang 80%. Awalnya rencana pembangunan IKN itu hanya 20% APBN, 80% swasta. Faktanya sekarang berbalik semua. Jadi mari kita move on juga. Jadi jangan menutupi informasi-informasi. Kalau ada kesalahan, mari kita luruskan. Jadi jangan membahas hal-hal yang itu. Jadi saya menyatakan, apa penyebabnya kira-kira Bambang Susantono mundur? Saya katakan di awal tadi, bangsa ini kerugian dengan kehilangan Bambang Susantono. Saya lama dengan beliau, dia adalah insinyuris yang sangat profesional, sangat-sangat profesional. Tidak mungkin dia mundur, dan jiwa pengabdiannya terhadap negara sangat tinggi tentang orang ini. Kalau Mbak Zilvia menanyakan kenapa sampai sekarang belum ada investasi asing masuk, maka salah satu jawaban yang paling terpenting adalah tahap pertama ini akan selesai, dan itu sebabnya kita ketahui kemarin salah satu tugas terpenting dan utama yang hendak dan akan dilakukan oleh Pak Bambang, mantan kepala IKN, IKN itu kepala otoritas tidak ada lain kecuali adalah mewakili Presiden, utusan khusus Presiden untuk dan atas nama pemerintah, untuk dan atas nama negara, melakukan kerja-kerja nyata dari international network yang dimilikinya. Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa ada ratusan investor yang sudah antri untuk masuk ke proyek ibu kota negara baru. Namun, ia memilih untuk memprioritaskan investor lokal terlebih dahulu. Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi dalam keterangan persnya setelah menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik Amerika Serikat pada November 2023. Dalam kesempatan lain, Jokowi menegaskan pemerintah Indonesia akan selalu memprioritaskan investor lokal untuk pembangunan IKN. Pada tahap pertama, pemerintah akan mendahulukan investasi dari penanaman modal dalam negeri. Namun, sampai saat ini, pembangunan ibu kota Nusantara menjadi tanda tanya besar. Tidak sedikit yang mulai memperkirakan mega proyek tersebut akan berakhir mangkrak. Hal ini tidak cuma berkaitan dengan mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari jabatannya sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN, akan tetapi juga masalah pembiayaan. Ya, karena memang konteksnya investor tadi, ya saat ini kita dengar masih melakukan feasibility study, artinya juga masih menjajaki kemungkinan-kemungkinan potensi dan juga tentu berbagai risiko ke depan. Nah, dan bukan hanya publik sebetulnya mengkhawatirkan. Kalau kita ikuti diskusi antara pemerintah dengan DPR, dengan Banggar, dari pihak legislatif pun seringkali mempertanyakan bagaimana ke depan ya target-target pembangunan IKN ini bisa bebannya itu tidak terlalu dibebankan kepada APBN. Nah, ini kan meskipun dikatakan bahwa ini masih tahap pertama, tetapi dengan realisasi dari 2002 sampai 2024 yang sudah mencapai 72 triliun alokasinya, ini kan ada potensi ya nanti ketika di tahun-tahun depan ya ketika investor swasta belum bisa masuk, kita akan kembali menghadapi drama perebutan alokasi APBN untuk kebutuhan IKN maupun kebutuhan anggaran yang lain, termasuk juga kita simak dalam seminggu terakhir berbagai kementerian lembaga juga mengajukan tambahan anggaran yang sangat besar. Bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke ibu kota Nusantara karena pembangunan tahap 1 berkaitan dengan kawasan inti pusat pemerintahan.
Pernyataan tersebut berbeda dibandingkan dengan optimisme pemerintah beberapa waktu sebelumnya. Pemerintah mengaku sederet investor dari berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, China, hingga Korea Selatan diklaim akan menempatkan modal pada proyek IKN. Kendati belum ada investor, maka pembangunan IKN masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Dari total anggaran tersebut, sebesar 89,4 triliun akan disumbangkan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, sebesar 123 triliun oleh BUMN, dan sebanyak 253 triliun oleh kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Di sisi lain juga publik, ya sentimen publik terhadap pembangunan IKN menggunakan APBN ini juga semakin negatif. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dikomparasikan dengan misalkan dengan belanja sosial misalnya, itu porsi pembangunan IKN ya itu kurang lebih mencapai 15,7%. Kalau misalkan dibandingkan dengan bansos yang senilai 460 triliun. Nah, jadi publik juga akan menilai apakah cukup adil ya, anggaran negara yang cukup terbatas ini ya dipaksakan untuk terus mendanai APBN ketika swasta maupun BUMN ya masih belum berminat untuk masuk gitu, Mbak. Dan yang berikutnya juga yang saya pikir cukup penting menjadi pertimbangan investor adalah masih banyaknya persoalan-persoalan dasar di IKN, misalnya mengenai risiko kerusakan lingkungan ataupun dampak lingkungan, dan ini juga sudah terlihat beberapa kali terjadi banjir di kawasan IKN. Kemudian juga ada concern terhadap ketersediaan air minum maupun air bersih. Dana APBN akan ditujukan untuk prioritas pembangunan meliputi jalan utama, infrastruktur sanitasi air, istana presiden, dan kantor wakil presiden. Dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta Pusat pada akhir bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pembangunan ibu kota negara untuk 2024 telah menghabiskan 4,8 triliun rupiah. Jumlah anggaran yang terserap tersebut merupakan 12,1% dari total pagu untuk IKN, yakni sebesar 39,8 triliun rupiah. Dari total pagu tersebut, kebutuhan infrastruktur mencapai 36,5 triliun rupiah. Dari pagu untuk infrastruktur, serapannya baru mencapai 2,8 triliun rupiah per 30 April 2024. Sementara itu, pada 2023, dana yang sudah dihabiskan adalah 27 triliun dan 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah. Total anggaran jika realisasi 2024 mencapai 100% adalah 72,3 triliun rupiah. Maka dari itu, diperkirakan pada tahun depan sisa dana APBN yang sebesar 17,1 triliun rupiah untuk pembangunan IKN akan habis. Itulah maka kita kenal ada 3 opsi yang diberikan itu kan. Yang pertama itu adalah kepemilikan tanah itu apakah menjadi milik daripada para investor yang akan masuk, apakah ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha lain, ataukah mereka sewa. Tahap pertama ini menjadi penting, Mbak Sylvia, karena infrastrukturnya harus mantap sehingga semua yang begitu pemerintah atau nanti meyakinkan para investor asing itu benar-benar bisa terima dan melihat betapa dahsyatnya pembangunan IKN. Presiden Jokowi sempat menampi pembangunan IKN terbengkalai atau terancam mangkrak. Sejauh ini, pembangunan masih sesuai rencana. Upacara HUT RI 17 Agustus 2024 nanti juga akan diselenggarakan di IKN dan Jakarta. Pembangunan di Istana Negara di IKN diklaim sudah 80%, baik pembangunan interior dan eksterior. Diperkirakan pada bulan Juli, proses pembangunan rampung dan mulai dilakukan persiapan upacara kemerdekaan. Bahlil membantah apa yang dibangun di Ibu Kota Negara Baru Indonesia ini kini masih sebatas memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menegaskan, proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal. Bahlil mengaku, proses pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu disaksikannya saat berkunjung di IKN pekan lalu. Investor tentu melihat ya dari sisi perencanaan sampai pelaksanaan ini sejauh mana pemerintah secara objektif ya merencanakan berdasarkan kapasitas negara, dalam hal ini adalah supporting dari APBN. Dan kedua dari sisi regulasi, ya mau tidak mau investor juga pasti akan mempertimbangkan concern juga terhadap sisi legislasi, karena memang undang-undang IKN ini sejak awal ya dilahirkan secara prematur, tergesa-gesa. Hanya 43 hari undang-undang ini disahkan pada tahun 2022, dan kemudian dalam prosesnya juga terlalu terburu-buru, bahkan
di dalam dasar penyusunan undang itu dibuatlah dalam bentuk kajian KLHS cepat. Jadi mana KLHS cepat itu kan sebetulnya bisa menangkap sejauh mana mitigasi segala macam risiko, termasuk risiko lingkungan, yang itu menjadi pertimbangan utama investor. Ya, karena ini kan IKN digadang-gadang sebagai ibu kota yang green, artinya berwawasan lingkungan, berwawasan sosial juga. Tetapi dalam prosesnya di awal memang ini dilakukan secara prematur.